Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Kita masih ngobrol bagaimana tentang kesehatan jiwa dan bagaimana spiritualitas dan keagamaan kita bisa menolong kita melewati pandemi dalam masa-masa sulit ini. Saya masih ditemani oleh Pak Dr. Yonatan Aditya, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Budi, Ibu Cio Ayutia, dan Ibu Linda. Nah, kali ini kita minta Pak Pendeta dulu ya untuk menguraikan bagaimana ya, apakah ada hal-hal dari Alkitab atau tradisi gereja kita yang bisa menolong kita merawat kejiwaan kita selama pandemi ini, Pak. Ya, mungkin saya mulai aja dari satu kegelisahan ya. Jadi ada banyak orang itu beranggapan bahwa kegelisahan itu seharusnya tidak ada. Jadi yang ideal itu tidak ada yang namanya eh, berbagai kebingungan, berbagai keluh kesah, berbagai pencarian yang membingungkan begitu. Dan kita dengan cepat itu ingin meniadakan berbagai hal itu. Padahal kalau kita melihat misalnya dari perjalanan Agustinus ya, jadi kegelisahan dan keresahan itu merupakan satu pintu masuk, satu undangan bagi dia untuk menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Karena itu di confession-nya itu kan dia mengatakan bahwa jiwaku itu resah hingga aku temukan ketenangan di dalam Tuhan. Jadi keresahan itu bukan dilihat sebagai sesuatu yang serta-merta buruk begitu saja. Di satu sisi memang dia membandingkan bahwa di luar Tuhan dia itu resah dan di dalam Tuhan dia itu menemukan ketenangan. Tetapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat perjalanan dia begitu ya. Jadi keresahan itu merupakan satu undangan, sesuatu yang membuat dia itu mencari ketenangan di dalam Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam proses seperti ini maka kita memiliki satu eh, sedikit gambaran tentang perjalanan spiritualitas itu seperti apa. Jadi perjalanan spiritualitas itu bukan satu perjalanan di dalam satu kondisi kita itu menyangkali keresahan, tetapi kita justru mengakui berbagai keresahan-keresahan yang ada itu, dan semakin kita masuk ke dalam berbagai keresahan kita, kita merasakan adanya satu lubang di dalam jiwa kita itu yang tidak bisa terisi oleh apapun begitu. Dan kemudian kita itu mencari dan terus mencari dan pada akhirnya itu menemukan Tuhan di sana. Eh, dengan kata lain bahwa kehidupan spiritual adalah satu kehidupan yang mengizinkan, membiarkan keresahan-keresahan itu keluar begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat air yang jernih itu tidak tentu jernih. Di bawahnya itu bisa jadi mengendap begitu banyak kotoran. Dan banyak kali orang Kristen itu menghidupi imannya dengan cara yang seperti itu. Semua kotoran itu diendapkan, 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 dan kelihatan bahwa itu adalah aliran air, sungai, atau kolam yang jernih. Namun perjalanan rohani tidak serta-merta harus begitu. Perjalanan rohani yang membersihkan kita adalah satu perjalanan rohani yang terkadang itu justru mengaduk yang ada di dalam ini. Sehingga apa yang ada di dalam ini teraduk dan keluar dan kemudian itu dilarutkan, diaduk keluar dan dilarutkan. Dengan cara yang seperti itu maka kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita itu makin lama makin dimurnikan. Dan apa sih sebenarnya tujuan dari semuanya? Tujuan dari semuanya adalah kita menemukan union itu, menemukan kembali ketersatuan kita, keterhubungan kita, connection kita itu baik dengan Tuhan, baik dengan diri kita, baik dengan sesama kita. Kita itu diperdamaikan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan diri, diperdamaikan dengan sesama, dan juga lebih luasnya itu kan juga diperdamaikan dengan alam ini. Kalau kita lihat Kolose 1 itu ya, jadi
pendamaian itu kan juga menyangkut aspek baik yang dengan aspek-aspek itu, dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, dan dengan semesta ini. Jadi itu, kira-kira struktur itu bisa menolong kita. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti di dalam masa pandemi ini, kita perlu menyadari, perlu bahkan masuk, mengerti kecemasan kita, kemarahan kita, depresi kita, perasaan tidak berdaya kita, perasaan bahwa kita itu kehilangan kontrol, perasaan kita itu masuk dalam situasi yang serba tidak pasti, sehingga muncul kemarahan, muncul ketakutan, muncul kesadaran bahwa aku ini bukan apa-apa, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita justru menyadari kehausan kita itu datang kepada sumber air hidup itu. Jadi seperti wanita Samaria di sumur Yakub, ketika dia mengakui dan dia menyadari tentang kehausannya, justru dia mudah untuk terbuka begitu ya. Dia itu justru terbuka terhadap berita dari sang sumber air hidup itu sendiri. Dan mungkin itu bisa menjadi satu hint bagi kita di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Oke. Ya, jadi Agustinus itu kan anak bandel yang nakal tapi sangat cerdas ya. Mungkin kalau dia tidak digoncang keresahan, dia nggak akan mendekat ke Tuhan karena dia self-sufficient begitu ya. Tapi justru resah itulah yang mengundang dia mendekat kepada Tuhan ya. Jadi mungkin memang itu tradisi yang kita perlu hayati lagi sih. Bu Ayu, bagaimana melihat tradisi kekristenan atau dari Alkitab? Apakah benar seperti yang digambarkan seperti itu bisa menolong kita merawat kejiwaan kita? Kalau dalam perjalanan iman saya rasa iya ya. Jadi kalau tadi kan kita bicara sebenarnya di luar engkau, aku itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kan satu belongingness lagi, satu connection lagi, satu bonding lagi yang sebenarnya jangan-jangan mungkin kita sendiri frustrasi ya dengan begitu kita dependent sebenarnya dengan Tuhan. Karena kecenderungan kita itu kan kita maunya separate. Aku mau bisa sendiri, kenapa aku mesti begitu dependent denganmu Tuhan, aku nggak bisa kalau nggak ada engkau. Begitu ya. Nah itu mungkin sesuatu yang juga menjadi dasar dan akar. Dan dari pengalaman saya Tuhan yang Mazmur 139 ya, Tuhan itu sudah melihat, dia tuh yang membentuk bahkan bagian-bagian yang bagi saya itu menjijikan misalnya ya, organ dalam kita begitu ya, Tuhan tuh yang membentuk dan dia melihat sampai kedalaman dan tuh aku sudah menerima, dia kan bilang begitu ya, apalagi yang kamu masih gak bisa terima tentang diri kita misalnya kalau tadi kita bicara tentang kemarahan kita, frustrasi kita, tadi Bu Linda ngomong kemarahan kali mungkin sebenarnya dengan diri kita ya, bukan dengan Tuhan yang kita kemudian proyeksikan kepada Tuhan. Begitu. Tuhan bilang, "Aku sudah terima, kamu yang masih belum bisa terima. Kamu masih belum bisa terima bahwa kamu tuh butuh bergantung kepadaku, butuh bergantung pada kasih karuniaku, bahwa kamu tuh nggak bisa kalau nggak ada aku," begitu ya. Kamu tuh lemah. Gitu. Kamu yang masih nggak bisa terima realita itu. Aku udah terima gitu. Nah itu buat saya healing. Jadi membantu saya untuk berani otentik juga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang dia udah terima kok. Apalagi yang kamu masih nggak bisa terima. Berarti kan problemnya di saya bukan di dia. Gitu. Nah itu mungkin kalau menanggapi beberapa poin tadi. Ya, jadi di dalam jiwa yang resah, yang bergulat dengan krisis, jangan-jangan kalau kita dalami pesan Kristiani itu kita menemukan Tuhan yang menerima kita apa adanya begitu ya. Dan kalau kita bisa bertemu dengan realita itu, kesembuhan itu mungkin mulai terjadi ya. Bu Linda, apa yang diamati di komunitasnya juga seperti itu, Bu? Itu saya pikir tidak gampang ya, karena sebenarnya memang cukup ideal, karena saya berpikir karena kecenderungan manusia itu kebanyakan adalah
mengambil bagian yang sebenarnya milik Tuhan menjadi diri saya. Jadi akhirnya sering sekali kita ingin berperan seperti Tuhan begitu. Dan sepertinya kita ini adalah Tuhan. Dan itulah kemudian membuat kita nggak pernah selesai dealing. Dan kita hanya berkutat di dalam diri kita yang nggak selesai. Nah, saya melihat itu sejak kejatuhan dan kejatuhan itu yang membuat kita di dalam dosa, di dalam Kejadian 3, itu padahal di awal Tuhan menciptakan manusia, itu adalah mengelola bumi, mengerjakan apa yang menjadi haknya Tuhan. Tetapi kita malah kemudian mengambil haknya Tuhan, dan kemudian kita mau jadi seperti Tuhan. Nah, itu yang kemudian menjadi sangat jelek. Lalu kita hidupkan, itu terus-menerus di dalam konteks kehidupan kita sekarang, sampai seterusnya, begitu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak kelar-kelar itu. Nah, apa yang saya pikir yang bisa membantu adalah begitu kita menyangkal diri kita, ya. Menyangkal diri kita itu akan sangat menolong bahwa kita bukan Tuhan. Harusnya semuanya tentang Tuhan, bukan tentang saya. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mau melakukan sesuatu, merasakan sesuatu, memberi sumbangsi sesuatu, bahkan ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita bisa dengan jujur kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa penuh cintanya, dan dia mengerti seperti kata Bu Ayu itu tadi yang memakai 139 Mazmur itu Tuhan menerima seluruh diri kita yang begitu bobrok itu. Jadi menyangkal diri itu menjadi titik rekonsiliasi, saya pikir, yang perlu dimulai untuk membuat kita kepada satu kehidupan yang supaya bisa kepada paling nggak merasakan mulai dari titik-titik daripada well-being secara spiritual itu, ya. Itu yang mungkin perlu. Tetapi dalam kenyataannya, maksud saya itu adalah ketika dalam kondisi sulit, itu kita tidak berusaha menyangkal diri kita, tapi kita berusaha mengkontrol keadaan, dan kemudian kita berusaha menunjukkan bahwa kita adalah the God itu. Nah, itu hanya konflik itu nggak selesai, itu di sana. Keberanian untuk menyangkal diri itu saya pikir tidak gampang, dan kiranya Tuhan menolong kita ya sebagai orang percaya. Itu, Pak. Ya, jadi kehidupan normal itu aja kadang-kadang sangat kompetitif ya. Terus kita itu struggle for dominance setiap kali. Dan begitu ditimpa krisis kayak pandemi ini, keresahan yang kita lakukan adalah juga kita lebih jadi control freak lagi begitu ya. Sehingga kita tuh kesulitan ya menghayati tradisi menyangkal diri, menyadari bahwa memang kita manusia ya, dan menerima ya kasih Tuhan buat kita ya. Justru itu mungkin jalan keluarnya ya dari tradisi kekristenan ya. Nah, jadi ada menerima keresahan ya, meniti pelan-pelan jalan itu seperti Agustinus ya. Ada berjumpa dengan penerimaan Allah ya, dan ada penyangkalan diri. Pak Yonatan Aditya, bagaimana Pak tradisi kekristenan yang dibayangkan yang menolong kita secara psikologis, Pak? Nah, sebelum itu saya ingin gini deh supaya nggak salah pengertian. Ya, tadi kan saya menjelaskan ada empat dimensi religiositas itu, yang believing, bonding, behaving, sama belonging. Tadi kan saya menjelaskan kalau yang itu yang bermanfaat untuk mengatasi anger itu kan bonding. Kalau well-being itu ternyata belonging. Tapi itu bukan berarti yang lainnya itu nggak penting gitu ya. Kan empat dimensi ini harus ada, dan ini harus seimbang. Bukan salah satu begitu. Nah, kalau untuk yang kemarahan tadi ya, jadi kan itu supaya nggak ngawur gitu kan, itu juga tergantung kita marah atau enggak, itu kan tergantung ekspektasi. Ekspektasinya apa? Kalau ekspektasinya saya tinggi, ternyata dia hasilnya itu rendah, ya saya pasti marah gitu, karena nggak cocok sama ekspektasi saya. Nah, untuk bisa menolong itu kan, itu perlu believing, perlu doktrin yang benar gitu. Jadi jangan sampai kita menuntut Tuhan itu yang nggak dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu kan bukan salahnya Tuhan, salah kita itu. Nah, lalu itu pernah ada penelitian ya, kami melakukan penelitian. Kalau lagi anger kepada Tuhan, itu kan nggak bisa dihindari, kadang-kadang kita seperti itu. Lalu apa sih yang bisa menolong supaya well-being kita itu nggak terlalu terganggu dari empat dimensi itu? Nah, ternyata yang bisa menolong itu dua. Nah, yang dua itu ternyata bonding dan believing. Jadi kalau believing dan bondingnya itu tinggi, sekalipun dia itu marah pada Tuhan, well-being nggak terganggu. Jadi kan benar tuh.
Jadi kalau believing dan bonding ini kalau bisa saling melengkapi begitu. Jadi kalaupun saya marah itu bisa terkendali. Jadi ya itu seperti kalau saya marah ada konflik sama istri saya gitu. Tapi hubungannya tetap baik. Jadi well-being saya itu tetap terjaga dengan itu. Nah ini menarik nih ya, karena Pak Yonatan bicara tentang marah sama istri ya. Kalau di dalam pengalaman saya ya Pak ya, kalau lagi bertengkar sama istri dan lagi panas begitu ya, itu agak sulit loh Pak, misalnya merasa bahwa ini kita bertengkar tapi kita sebenarnya cinta setengah mati begitu ya. Nah itu secara psikologis itu bagaimana sih perasaan itu? Mungkin ada cara berantem yang lebih baik, yang lebih menolong dan lain sebagainya daripada misalnya kalau marah ya udah pokoknya saya kesel sama kamu, nggak ada perasaan yang lain lagi gitu. Ada kuncinya nggak Pak? Ya kan kalau memang lagi emosi lagi tinggi itu kan memang lalu udah jadi lepas kendali begitu ya. Jadi kan tapi yang bisa menolong itu kan relasi no. Kalau relasi saya dengan baik sama istri saya itu kan saya mikir loh. Ya kecuali orang tapi kan masih mikir. Saya nggak ingin merusak ini hubungan saya yang baik ini dengan emosi sesaat. Jadi itu bisa mengendalikan mengendalikan kemarahan saya gitu. Sama sekali ya sama itu Kalau saya sih kan kemarahan itu ada seperti kalau ibu-ibu mungkin tahu ya panci tekan itu kan. Panci tekan itu kan ada tombolnya itu supaya nggak meledak itu panci prestonya keluar, itu. Pressure cooker ya. Iya, pressure cooker ya itu. Nah, jadi sebelum meledak gede itu, ya ada pertekanan kecil, yaitu. Jadi jangan nunggu udah ditahan lalu nggak tahan lalu meledak, gitu. Itu udah susah. Tapi kalau pertekanan kecil itu dibiarkan terjadi, itu kan tekanannya nggak sampai gede gitu. Itu sih. Ya itu mungkin juga dengan Tuhan mungkin seperti itu ya. Kalau kita tahan-tahan, itu lama-lama ya tadi itu enough is enough. Itu yang perlu dihindari. Berarti harus membiasakan diri bertengkar kecil ya. Lalu mungkin juga kekuatan relasi itu bukan menjadi jangkar ya, daripada memang emosi bisa naik turun tapi ada jangkar yang lain, yaitu kekuatan relasi itu ya. Nah, saya balik ke Pak Yohanes. Pak Ihan, ini saya sangat menarik nih, maaf nih menyela. Tadi bicara relasi yang soal cinta suami istri itu sebenarnya begitu orang konflik itu ya. Meskipun tuh karena emosinya blow up ya. Ini bukan hurting the other pasangannya, tetapi bahkan dia hurting diri mereka. Sebenarnya itu terjadi. Maka ingat di dalam Alkitab itu ya, begitu Tuhan mempanis Israel, dibuang, itu Tuhan itu kemarahannya itu tuh menyakiti, menghukum Israel, tapi Tuhan juga merasa terluka, sehingga dia bisa cintanya itulah yang menjadi jangkar begitu. Nah itu di sana. Jadi saya pikir relasi ini nggak cuma just kemudian di dalam konflik itu kemudian kita blow up untuk menghukum orang lain, tetapi sebenarnya kita harus tahu begitu kita memblow up itu kita juga menghurting diri kita sendiri. Jadi kalau itu sampai keluar meledak ke karu-karuan, itu hurtingnya susah untuk diperbaiki banyaknya. Begitu. Jadi relasi itu di dalam yang disebut cinta daripada dari Tuhan akarnya itu ya sebenarnya tidak saling hurting even konflik. Begitu. Meskipun akan ada hurting, tapi hurtingnya sejauh mana begitu ya. Oh ini suami Bu Linda ini sangat beruntung sekali nih kalau kayak gini nih ya. Nah tapi saya mau ke Pendeta Yohanes Budi nih ya. Ini kan pembicara dari arah psikologi ya. Tapi kembali di round ini yang kita bicarakan apa benar ya tradisi kekristenan dan Alkitab itu bicara hal-hal seperti itu juga ya, tentang kemarahan, tentang bagaimana merawat jiwa kita. Apa benar begitu Pak? Ya di Alkitab kan banyak kisah ya, dan di dalam kisahnya itu kan ada banyak kisah kemarahan ya, ada banyak kisah kesedihan, ada banyak emosi di dalam Alkitab.
kalau seperti tadi Pak Yonatan sebut-sebut itu di Mazmur itu kan berbagai bentuk emosi juga ada di sana ya. Dan kalau kita lihat di kitab Ayub itu kan juga ada kemarahan-kemarahan Ayub, yang kadang-kadang kemarahan-kemarahan Ayub itu buat kita terlalu brutal itu Ayub ya. Jadi di bagian puisi kitab Ayub di situ kan kita bisa melihat teriakan-teriakan Ayub. Sekalipun kebanyakan orang Kristen itu tidak membaca bagian-bagian puisi dari kitab Ayub, biasanya hanya dibaca bagian narasinya, bagian depan dan bagian akhir, di mana di bagian narasi itu dikisahkan tentang Ayub yang sabar. Tetapi di bagian puisi itu kan kita melihat adanya berbagai bentuk emosi itu muncul di sana. Jadi Alkitab bukan hanya berbicara tentang masalah ortodoksi ya. Jadi kalau kita pakai pengklasifikasian itu kan ada ortodoksi, ortopraksis, dan ortopatos. Yang tadi kalau dalam bahasa psikologi yang digunakan Pak Yonatan tadi kan ada believing ya, itu terkait dengan ortodoksi, apa yang kita percayai secara kognitif ya, secara thinking. Kemudian ada aspek belonging mungkin ya, bukan belonging apa, bonding. Ada aspek bonding, ada aspek afektifnya, ada aspek ortopraksisnya begitu, ada aspek beingnya, dan kemudian ada aspek ortopatos, behavingnya. Jadi perilaku itu seperti apa, doingnya itu seperti apa. Jadi ada knowing, ada being, ada knowing, ada being, ada doing. Dan kita yang pribadi-pribadi ini sebetulnya tidak pernah terlepas dari komunitas kita, karena itu juga ada aspek belongingnya. Yang di semuanya itu kita juga bisa melihat adanya satu tema akan union kan ya. Jadi adanya kesatuan antara thinking, being, dan doing kita, ortodoksi, ortopraksis, dan ortopatos kita, dan juga adanya union itu baik dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama. Semuanya itu kan memperlihatkan kepada kita tentang kekayaan hidup manusia. Dan Alkitab berbicara tentang kekayaan hidup manusia itu. Cuma yang menjadi satu problem itu bagaimana kita menskemakan dan membaca metanarasi dari Alkitab itu. Terkadang kita membaca metanarasi Alkitab itu dengan satu kondisi, di mana kalau kita kembali kepada pembicaraan yang sebelumnya, kondisi bahwa kita itu tidak berani melihat adanya realita-realita kerapuhan, kehancuran. Jadi tidak berani menerima realita kondisi manusia yang sudah berdosa. Kondisi manusia yang sudah berdosa ini kan kalau menurut Alkitab itu bukan kondisi manusia yang normal lagi. Karena kondisi manusia yang normal yang diciptakan sungguh amat baik itu kan adalah kondisi manusia di dalam status sebelum jatuh ke dalam keberdosaan. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita itu tidak berani menerima realita kerusakan yang sudah terjadi. Dengan kata lain, kita tidak berani menerima realita new normal yang sebetulnya sudah tidak normal lagi ini. Dan kita itu kemudian memakai kacamata, karena kita itu tidak berani berhadapan dengan real self kita yang tidak normal itu, kita memakai satu topeng. Kalau kita tadi bilang itu pelarian atau topeng kita itu adalah ideal self kita itu. Dan kemudian membaca Alkitab itu dengan ideal self kita, dan kemudian itu menjadikan itu sebagai satu standar. Standar untuk apa? Standar untuk akhirnya menghakimi diri sendiri, dan kemudian standar untuk mendandani diri sendiri dari rasa kita bersalah, rasa kita takut untuk melihat diri kita sendiri, dan sebagainya. Dan dengan demikian maka teologi kita itu menjadi satu teologi di mana kita berpura-pura menjadi ideal. Nah, yang perlu kita sadari sekarang bahwa
arah pergerakan teologi kita adalah satu arah pergerakan ke arah pertobatan, di mana kita justru mengakui, menyadari kerapuhan kita, menyadari keresahan kita, menyadari ketidakberdosaan kita, berani berhadapan dengan semuanya itu, dan semuanya itu merupakan satu penuntun bagi kita untuk bertemu dengan Kristus Sang Juru Selamat kita, menemukan karya penebusan. Jadi dari fall itu ada redemption. Dan arah pertobatan ini loh, arah seperti seorang anak yang anak yang terhilang itu ya, anak yang terhilang yang kemudian meninggalkan ayahnya, dan dia menyadari aku ini sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Jadi keberanian kita untuk mengakui aku ini sudah berdosa itu yang justru seharusnya dibutuhkan. Dan kesadaran itu yang menuntun kita itu selalu kembali lagi ke rumah Bapa. Dan kalau kita lihat di kisah anak yang hilang itu, justru yang menggunakan ideal self itu tidak mengalami union dengan bapaknya, tidak mengenal isi hati bapaknya, padahal dia selalu bersama dengan bapaknya. Sedangkan yang justru berhadapan dengan real self-nya, justru dia yang berani, yang menemukan union itu dengan bapaknya, yang justru menemukan dan mengenal isi hati Bapa. Jadi bagaimana kita membaca metanarasi, seperti apa yang kita pilih untuk membaca Alkitab yang kaya makna, kaya dimensi tadi itu. Terkadang kita membacanya dengan cara yang salah. Dengan arti apa? Kita membacanya itu dengan idealisme kita yang beranggapan bahwa kita itu ideal. Pada kenyataannya Alkitab itu mengatakan kepada kita, kamu itu bukan apa-apa, kamu itu tidak ideal, kamu itu memang siapa, gitu. Tetapi kita nggak suka dengan pesan itu. Iya, jadi pertobatan itu ya, metanoia ya, change of mind itu yang menolong kita ya. Dan tampaknya itu tidak bisa kalau cuman satu dimensi saja ya, orang cuman diajarin doktrin apa, terus diharapkan seluruh jiwanya itu berubah, ya enggak bisa ya, harus ada aspek emosi, aspek belonging, aspek behaving dan seterusnya ya. Nah, saya mau tanya sebelum kita tutup bagian ini ke Pak Yonatan Aditya ya. Di dalam seluruh penelitiannya begitu banyak sampel, jenisnya beda-beda. Apakah ada pernah mengamati satu sampel atau komunitas yang 4 dimensi itu secara seimbang mengakibatkan well-being di dalam komunitasnya, Pak? Seperti enggak ya, seperti enggak. Kami itu meneliti berbagai, kebanyakan sih ada ya Islam, Katolik sama Kristen. Nah, jadi, kalau yang di Islam itu yang mempengaruhi well-being untuk mahasiswa itu believing dan behaving. Lebih banyak sih, dua dimensi itu. Nggak pernah ada yang lengkap ya? Iya. Berarti kita banyak ya PR-nya ya sebagai komunitas agama, bagaimana mengembangkan seluruh dimensi itu secara lengkap ya? Kalau dikorelasiin ya semuanya sih, tapi mana yang lebih dominan itu ternyata nggak semuanya. Oh oke. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk obrolan yang round-nya ini. Semoga menolong kita sebagai komunitas Kristen lebih baik menghidupi pandemi. Kita jumpa lagi di dalam obrolan dengan topik yang lain. Selamat malam. Malam, terima kasih. Malam, bye.